Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok 5 dari Prodi Akuntansi kelas 6D Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi dari bab 2 dengan judul Laporan Keuangan dengan mata kuliah Akuntansi Laporan Keuangan. Perkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Setia Intanovera, kedua Hana Rahmawati, ketiga Lasmito, dan yang keempat ada Sitaria Arungkusuma Dewanti. Dalam pemaparan materi ini ada beberapa subbagian yang harus dijelaskan. Yang pertama ada pengertian laporan keuangan, kedua laporan posisi keuangan, ketiga laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, keempat laporan perubahan ekuitas, kelima laporan arus kas, dan yang keenam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Pengertian laporan keuangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online memberikan definisi laporan mengenai data keuangan yang berasal dari pembukuan. Pembukuan merupakan pencatatan semua transaksi keuangan yang dilakukan sepanjang periode dalam perusahaan. Sedangkan menurut SAK, pelaporan keuangan digunakan untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditur lainnya dalam membuat keputusan tentang penyedia sumber daya kepada entitas. PSAK 1 mengatur cara penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum agar dapat dibandingkan dengan proses sebelumnya atau entitas lain. Entitas dalam SAK merupakan sebutan untuk perusahaan ataupun organisasi bisnis. PSAK 1 juga mengatur terkait struktur laporan keuangan dan isi laporan keuangan untuk tujuan umum. Ada 5 jenis laporan keuangan dalam PSAK nomor 1 setelah diadopsi IFRS. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. 4. Laporan arus kas. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Menurut PSAK 1, tujuan dari penyusunan laporan keuangan dapat tercapai bila di dalamnya menyajikan informasi terkait dengan perusahaan yang meliputi hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama aset, 2 liabilitas, 3 ekuitas, 4 penghasilan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, 5 kontribusi yang diterima dan disetor pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik, yang keenam arus kas, dan yang terakhir informasi lain yang terdapat pada catatan atas laporan keuangan. Sedangkan menurut PSAK 1 update Januari 2021, laporan keuangan memiliki karakteristik umum ada 8, yaitu yang pertama penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK, 2 kelangsungan usaha, 3 dasar akrual, 4 materialistis dan penggabungan, 5 saling hapus, 6 frekuensi pelaporan, 7 informasi komparatif, dan yang ke-8 konsisten penyajian. Semua informasi tersebut dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan dan dapat mengetahui perkiraan arus kas masa depan dari perusahaan tersebut. B. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan penyesuaian nama dari laporan keuangan yaitu neraca, atau disebut juga dengan Statement of Financial Position dalam IFRS. Dalam laporan ini telah menyajikan bagaimana seluruh aset perusahaan dan dari mana perolehan sumber pendanaan aset itu sendiri. Hal ini tergambarkan dari persamaan dasar akuntansi atau PDA yang dapat dirumuskan dengan harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Berikut contoh aplikasi dalam laporan posisi keuangan. Dimisalkan pada perusahaan X, laporan posisi keuangan per 31 Desember 2000 sekian dalam ribuan rupiah. Dalam penjurnalan
laporan ini ada 3 akun, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas, di mana total aset harus sama atau balance dengan total dari liabilitas dan ekuitas. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dapat disajikan dalam 2 cara, yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif bersambung dalam satu laporan, atau laporan laba rugi tersendiri dan laporan penghasilan komprehensif lain tersendiri. Hal ini dapat dilakukan karena penghasilan komprehensif lain tidak mempengaruhi laba ataupun rugi perusahaan pada periode berjalan. Misalnya laporan laba rugi pada perusahaan X untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2000 sekian. Yang pertama ada pendapatan sekian, ditambah beban pokok, ditambah laba bruto, ditambah penghasilan lain, dikurangi biaya lain, ketemu laba sebelum pajak sekian, dikurangi beban pajak penghasilan, kemudian ketemu laba neto sekian. Kemudian contoh laporan penghasilan komprehensif lain pada perusahaan X untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2000 sekian. Yang pertama ada laba neto, penghasilan komprehensif lain, pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Di sini ada keuntungan revaluasi aset tetap, pengukuran kembali atas program, imbalan pasti, bagian penghasilan komprehensif lain, pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Kemudian pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi. Di sini ada selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan, aset keuangan tersedia untuk dijual, lindungi nilai atas arus kas, pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi, kemudian ketemu penghasilan komprehensif lain, tahun berjalan setelah pajak, dan akhirnya ketemu total penghasilan komprehensif tahun berjalan. Laporan perubahan modal atau ekuitas antara awal dan akhir periode pelaporan yang tersaji menunjukkan naik turunnya aset neto perusahaan selama periode tersebut. Laporan perubahan modal menyajikan informasi terkait yang pertama laba rugi, yang kedua penghasilan komprehensif lain, dan yang ketiga transaksi dengan pemilik dalam kapasitas dasar ekonomi. Misalnya perusahaan X, laporan perubahan modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 sekian, saldo per 1 Januari 2000 sekian, perubahan ekuitas pada tahun sekian, ditambah penerbitan modal saham, ditambah dividen, ditambah laba atau rugi, kemudian ketemu saldo per 31 Desember 2000 sekian. Kemudian laporan arus kas. Laporan arus kas ini menggunakan metode pencatatan dengan dasar kas dan bukan metode akrua. Elemen utama dalam laporan arus kas ini adalah kas dan setara kas, di mana setara kas adalah instrumen yang dapat segera cairkan menjadi kas tanpa resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Terdapat juga transaksi non-kas dalam laporan arus kas, di mana yang dimaksud dengan transaksi non-kas atau bukan kas ini adalah transaksi yang meningkatkan nilai aset secara material bagi perusahaan, tapi tidak mengeluarkan kas dalam memperoleh aset tersebut. Contoh dari transaksi non-kas ini adalah pembelian bangunan dengan finansial lease, di mana nilainya besar dan memiliki potensi kas di masa datang, sehingga harus disajikan dalam laporan arus kas. Dalam menyajikan laporan arus kas, terdapat 2 pilihan metode penyajian, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Namun dari PSAK 1 disarankan untuk menggunakan metode langsung. Metode langsung menyajikan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto untuk diungkapkan. Contoh laporan arus kas metode langsung. Perusahaan XXX, laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dalam ribuan rupiah. Arus kas dari aktivitas operasi. Penerimaan kas dari pelanggan XXX dikurangi pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan dalam kurung XXX dan menghasilkan kas yang dihasilkan dari operasi. Kemudian dikurangi pembayaran bunga, dikurangi pembayaran pajak penghasilan,
Kemudian ketemu dengan kas neto dari aktivitas operasi. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi. Dengan pembelian aset tetap, mendapatkan hasil dari penjualan aset, kemudian ditambah penerimaan bunga, ditambah penerimaan dividen, dengan jumlah kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan. Hasil dari penerbitan modal saham, kemudian ditambah dengan hasil dari pinjaman sewa pembiayaan, kemudian dikurangi dengan pembayaran utang sewa, dikurangi pembayaran dividen, dan menghasilkan kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan. Kemudian untuk keseluruhan, kenaikan neto kas dan setara kas, jumlah kas dan setara kas pada awal periode, jumlah kas dan setara kas pada akhir periode. Metode tidak langsung menyajikan laba atau rugi perusahaan dengan melakukan koreksi pengaruh transaksi yang memiliki sifat non-kas atau bukan kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu atau masa depan, dan akun penerimaan atau pengeluaran yang berhubungan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Contoh laporan arus kas metode tidak langsung. Perusahaan XXX laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dalam ribuan rupiah. Untuk yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Laba sebelum pajak ditambah dengan penyesuaian untuk depresiasi, kerugian selisih kurs, penghasilan investasi, beban bunga, kenaikan piutang usaha dan piutang lain, penurunan persediaan, penurunan utang usaha, kas yang dihasilkan dari operasi, kemudian dikurangi pembayaran bunga, dikurangi pembayaran pajak penghasilan dengan hasil kas neto dari aktivitas operasi. Kemudian selanjutnya arus kas dari aktivitas investasi, dikurangi atau min pembelian aset tetap, kemudian menghasilkan atau ditambah hasil dari penjualan aset, ditambah penerimaan bunga, ditambah penerimaan dividen, kemudian dengan hasil kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan. Hasil dari penerbitan modal saham ditambah hasil dari pinjaman sewa pembiayaan, kemudian dikurangi pembayaran utang sewa, dikurangi pembayaran dividen dengan hasil kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan. Dengan jumlah kenaikan neto kas dan setara kas, dengan jumlah kas dan setara kas pada awal periode, dengan jumlah kas dan setara kas pada akhir periode. F. Catatan atas laporan keuangan. Menyajikan hal berikut. Yang pertama, informasi terkait dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan secara spesifik. Kemudian yang kedua, informasi yang disyaratkan oleh SAK namun belum tersaji pada 4 laporan keuangan sebelumnya. Yang terakhir, informasi yang belum disajikan di dalam 4 laporan keuangan sebelumnya, namun informasi tersebut relevan untuk dapat memahami laporan keuangan secara utuh. Salah satunya adalah dalam perusahaan terdapat kontingensi yang material bagi perusahaan, maka akan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan ini. Sistematis penyusunan laporan ini diharapkan mempertimbangkan dampak terhadap keterpahaman dan keterbandingan laporan keuangan yang ada sebelumnya. Sekian pemaparan materi yang dapat kelompok 5 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.